Salam sahabat YouTuber, kita dapat permasalahan dari sahabat kita ya, Nusantara Sajer Sugar Senior 5297. Bang, untuk banding saya ada waktu 26 Maret, ini udah 2 minggu sebelumnya. Katanya narasi asli ya. Masalahnya narasi asli ini nanti akan kita bahas. Katanya kena konten ulang. Konten ulang di sini konten digunakan ulang apa konten berulang ya? Mungkin maksudnya konten digunakan ulang atau konten berulang. Salah satu itu ya. Kenapa disebut konten ulang saya juga tidak tahu. Antara konten berulang atau konten digunakan ulang. Isi dari konten data angka berbeda, katanya ada bedanya ya. Kenapa jadi masalah seperti itu? Bisa dibantu, katanya channelnya seperti ini. Baru bergabung 2022 pertengahan September yang lalu, berarti kok channel lumayan baru ya. Masalahnya bukan narasi asli ya, tapi ada hal yang perlu kita jelaskan lagi. Oke, boleh dikatakan konten narasi asli, akan tetapi ada nggak hal-hal tertentu yang bisa ditolak ya, seperti ini. 1 tahun yang lalu sudah 1000 views lebih, hampir 2000 ya. Kalau dilihat dari thumbnail rata-rata berbeda ya. Nah, ada gambar cewek yang kadang-kadang dari 5 video itu ada yang sama 2 atau 3, tapi sejauh ini rata-rata thumbnailnya berbeda ya. Dominasi tulisan, sedikit gambar, dan warna-warni. Saya rasa tidak masalah di thumbnailnya. Di thumbnail lumayan. Oke, kita langsung cek penjelasan seperti apa. Sepertinya video pendidikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Tutorial saya juga tidak tahu. wabarakatuh. Pembukaan, suara bapak-bapak. Pada kali ini akan kami posting topik keunggulan komparatif spray nozzle rotary. Ini kemungkinan industri pabrikasi ya, pabrikasi pabrik gula. Spray nozzle ini mungkin satu bagian ya, mesin yang akan dibahas. Di sini ada narasi ucapan pembuka ya, ada tulisan juga ya, kita katakan gambar ini ya. Kita akan ya, mungkin tiap beberapa waktu ada slide ya, seperti PowerPoint yang berganti. Bisa diilustrasikan sebagai Ya, berikut. kita tarik. High vacuum dan Berarti mekanisme ya, dan penjelasan alat atau cara kerjanya ya. Kira-kira seperti itu yang dijelaskan Bapak ini, pemilik konten. tank nirakotor yang dilengkapi pengaduk di Oke. Ya, kira-kira kontennya pendidikan ya. Saya pikir ya ini oke-oke saja, walaupun gambar ada suara. Suara ini yang penting ya. Tapi kenapa bisa ditolak monetisasinya? Kita lihat video 2 yang lain atau 1 yang lain. Ya. Ini ada pemanis ya. Pemanis thumbnailnya ya. Foto wanita. Oke. Cek. Bismillahirrahmanirrahim yang masih dikandung di dalam larutan. Oke. Penjelasan dari slide-slide Kan dan air yang dimakan. ini cukup panjang penjelasannya. Aliran steam jentikan dalam hal masakan mau dilakukan cutting atau dipecah lagi untuk dengan kerengsengan atau melarutkan sisa masakan. Ada proses kimia dan fisika dan penjelasan dari beberapa bagian alat di pabrik gula seperti itu ya. Oke, kita bisa lebih mengerti tentang apa channelnya. Oke, ini yang ketiga, yang terakhir, sebagai bahan pertimbangan kenapa konten ini bisa bermasalah ya, konten digunakan ulang atau konten berulang salah satunya ya. Saya tidak tahu persis dari kata-katanya yang sebelumnya. Namanya konten ulang, apa maksudnya tadi sebelumnya? Konten berulang maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama faktor rendemen sabut 11,30%, pol
541 Pol 9. Karakteristik kotoran tebu ternyata jadi biangnya. Mungkin di sini maksudnya dari semua video ini, dalam fabrikasi pengolahan tebu ada kotoran-kotoran tertentu yang masih tertinggal dan itu menjadi masalah. Dan saya mungkin mau persingkat dan mungkin mewakili dari video ini ya. Oke Pak, oke, ini narasi asli Anda ya. Dan saya pikir masalahnya adalah bukan konten berulang, tapi konten digunakan ulang atau reuse konten ya. Kenapa konten digunakan ulang? Anda membuat video ini dan mungkin Anda pengajar atau peneliti, tim peneliti. Anda sudah membuat buku atau jurnal ya, atau textbook dari yang mirip seperti ini tulisannya di perusahaan ya, mungkin yang Bapak bekerja atau bagaimana, sehingga itu sudah sempat disebarluaskan buku itu ya. Dan kata-kata Anda itu tidak jauh dari buku yang Anda sebutkan itu, sehingga walaupun Anda terbilang konten asli, narasi asli, tapi kata-kata itu sudah sempat disebarluaskan dan beredar bahkan di web, di Google ya, segala macam. Dan itulah yang mungkin disebut konten digunakan ulang Bapak ya. Jadi hati-hati, memang ini asli, tapi kalau sudah sempat tersebarluaskan juga di jurnal, di atau web-web lain, dan Anda bacakan, dan itu juga adalah karangan Anda, maka sebaiknya untuk video baru ini di YouTube, rangkaian kata-kata itu Anda ganti lagi Bapak ya. Video ini, slide-slide ini mungkin nggak masalah ya, seperti itu. Tiap kalimat ya, bukan tiap kata, tiap kalimat itu ada yang berbeda. Tiap paragraf itu dari rangkaian kalimat-kalimat itu tentu lebih berbeda ya, dibanding naskah yang sudah pernah beredar di web-web atau jurnal-jurnal ya, seperti itu, sehingga tidak terindikasi konten digunakan ulang Bapak ya. Saya rasa masalahnya seperti itu. Atau mungkin kalaupun Anda adalah pemilik naskah ini, walaupun sudah beredar dan ternyata Anda adalah pembuat aslinya, maka Anda bisa aju banding di YouTube bahwa saya yang menulis tulisan ini. Wah, jadi kalaupun dikatakan konten berulang dan sudah beredar, mohon maaf, sebenarnya saya yang membuat itu, dan itu saya adalah pemilik naskah ini ya. Oke, seperti itu Bapak. Dan tanpa harus menghapus video, tanpa harus mengganti video ya, maka tetap Anda bisa dimonet dengan aju banding ya, seperti itu ya. Katakan bahwa Anda pembuat naskah aslinya yang sudah beredar itu, dan saya buatkan video mungkin terlambat, jadi disangka konten digunakan ulang atau reuse konten, seperti itu. Ajukan banding itu jauh lebih penting tanpa menghapus video, karena saya lihat dari kata-kata Anda mungkin Anda pembuatnya ya. Salam sahabat YouTuber, semoga sukses, dimonet kembali.